Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Kabar pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin masih menyisakan cerita. Hingga kini, pelatih asal Korea Selatan itu belum bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski begitu, Sin dikabarkan sangat ingin bertatap muka secara langsung dengan Erick untuk membahas situasi ini. Hal ini pun dibenarkan oleh Erick Thohir dalam wawancaranya bersama Metro TV pada Kamis. Menurut Erick, pesan keinginan bertemu itu disampaikan melalui manajer timnas Indonesia, Sumarji. "Saya baru saja ditelepon sama Pak Sumarji, katanya Coach Sintayong kirim salam mau ketemu," ujar Erick. Menanggapi hal itu, Erick dengan terbuka menyambut ajakan tersebut. Meski pergantian pelatih ini menjadi sorotan, Erick memastikan bahwa hubungan personalnya dengan Sintayong tetap baik. Baginya, komunikasi dan rasa saling menghormati adalah kunci, meski keputusan besar seperti pemecatan harus diambil. Ia bahkan menyebut tidak ada konflik pribadi di balik keputusan ini, melainkan murni demi kebaikan timnas Indonesia. Kisah ini menegaskan bahwa perubahan dalam sepak bola adalah bagian dari dinamika olahraga. Meskipun keputusan besar seperti ini sulit, Erick Thohir menunjukkan sikap profesional sekaligus membuka ruang dialog. Sementara itu, keinginan Sintayong untuk bertemu langsung juga menunjukkan tekadnya menjaga hubungan baik. Meski perannya di timnas telah resmi berakhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sintayong atas kontribusi besar yang diberikan untuk timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Unggahan tersebut juga disertai foto Erick bersama Sintayong, sebagai penghormatan atas dedikasi yang diberikan. Namun, perjalanan sepak bola Indonesia terus berlanjut. Erick Thohir juga mengunggah foto dengan Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia yang resmi tiba di tanah air pada hari yang sama. Kehadiran Kluivert langsung disambut Erick di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam momen tersebut, Erick mengajak seluruh supporter skuad Garuda untuk menerima babak baru ini dengan optimisme. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda, diharapkan membawa harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan rekam jejaknya yang gemilang di dunia sepak bola, kedatangan Kluivert diharapkan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan prestasi tim Merah Putih. Erick mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Kini, semua mata tertuju pada langkah pertama Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan pentingnya semangat kebersamaan antara pelatih, pemain, dan supporter untuk menghadapi tantangan di masa depan. Media Vietnam dibuat takjub dengan besarnya kompensasi yang diterima Sintayong usai dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut laporan Soha, kompensasi tersebut mencapai 10 kali lipat dari gaji pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik. Sintayong, yang sebelumnya menandatangani kontrak perpanjangan hingga 2027 dengan gaji 1,5 juta dolar per tahun, baru menjalani 6 bulan masa kontrak tersebut. Jika negosiasi gagal, PSSI diwajibkan membayar penuh sisa 2,5 tahun kontraknya. Sebagai perbandingan, Federasi Sepak Bola Vietnam hanya menggaji pelatih Kim Sang-sik sebesar 360.000 dolar per tahun. Hal ini menjadikan kompensasi yang diterima Sintayong 10 kali lebih besar dari gaji tahunan pelatih Vietnam. PSSI sendiri mengumumkan pemecatan Sintayong pada 6 Januari 2025 melalui konferensi pers. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyebutkan bahwa kompensasi yang diberikan sudah sesuai kontrak. Meski tidak merinci jumlah pastinya, Arya menyebut angka kompensasi mencapai puluhan miliar rupiah. Arya juga menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari strategi PSSI untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. "Angka ini memang besar, tapi ini tanggung jawab kami demi masa depan sepak bola nasional," ungkapnya. Dengan kompensasi ini, Sintayong resmi menutup babak karirnya bersama Garuda, meninggalkan jejak yang penuh warna dalam perjalanan timnas Indonesia. We'll choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. PSSI terus menjalankan program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini sedang didekati adalah Jairo Riedewald, mantan pemain Liga Inggris yang kini merumput di Royal Antwerp,
Belgia. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Jairo memiliki nilai pasar lebih dari 2 juta euro atau sekitar 340 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berharap proses ini bisa selesai tepat waktu agar Jairo dapat bergabung dengan timnas pada Maret 2025. Namun, hingga kini semuanya masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi. Rumor naturalisasi Jairo Riedewald ini menjadi perhatian media Belanda. Media Football Primer menyoroti bahwa mantan pemain internasional Belanda tersebut siap bergabung dengan timnas Indonesia bersama Ole Romeni. Mereka menuliskan bahwa jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan semakin dekat. Hal ini juga diperkuat oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar, yang mengonfirmasi bahwa Jairo tengah mengurus dokumen naturalisasinya. Menurut Van Laar, Jairo sudah lama membuka pintu untuk tawaran dari PSSI dan kini semakin positif terhadap peluang tersebut. Jairo Riedewald sebelumnya dikenal sebagai pemain yang pernah membela Crystal Palace di Liga Inggris. Dengan pengalaman di kompetisi level tinggi seperti Liga Inggris, Jairo diharapkan dapat membawa kualitas tambahan untuk lini tengah timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa pendekatan kepada Jairo merupakan bagian dari strategi PSSI dalam mempersiapkan timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick, semua langkah yang diambil PSSI bertujuan untuk meningkatkan daya saing skuad Garuda di kancah internasional. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan langsung menunjukkan ambisinya yang besar. Dalam wawancaranya dengan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Kluivert menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan percaya diri, ia menegaskan komitmennya untuk membawa skuad Garuda ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Menurut Kluivert, ada 3 faktor penting yang membuat timnas Indonesia berpeluang besar mewujudkan mimpi tersebut. Pertama, ia melihat kemampuan teknis pemain Indonesia yang semakin berkembang. Kedua, kekuatan mental dan kerja keras yang sudah tertanam dalam tim. Ketiga, hasrat besar yang dimiliki oleh seluruh elemen dalam tim untuk mencapai target tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari seluruh bangsa Indonesia akan menjadi kunci penting. Patrick Kluivert akan memiliki kesempatan untuk membuktikan ucapannya di 4 laga tersisa pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi Kluivert dan skuad Garuda untuk menunjukkan kapasitas mereka. Meski demikian, ia optimis dapat membawa hasil positif dari laga tandang tersebut. Dengan pengalaman panjangnya di dunia sepak bola sebagai pemain maupun pelatih, Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia dapat tampil kompetitif di level internasional. Penunjukan dirinya sebagai pelatih baru diharapkan dapat membawa strategi dan mentalitas baru untuk tim. Ragnar Oratmangun baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan tentang pengalamannya bermain untuk skuad Garuda. Meski merasa bangga membela timnas Indonesia, ia mengakui bahwa bermain di level internasional terkadang membawa dampak negatif pada karirnya di klub. Ragnar, yang kini memperkuat klub Belgia FCV Dender, menjelaskan bahwa tantangan terbesar adalah membagi waktu dan menjaga performa di 2 tim berbeda. Dalam wawancaranya dengan media Belgia, ia membagikan pengalamannya yang tidak selalu mudah di jalur sepak bola internasional. Pelatih FCV Dender Vincent Evrard juga memberikan pandangannya tentang situasi Ragnar. Menurutnya, jadwal padat yang harus dijalani Ragnar, terutama perjalanan panjang untuk membela timnas Indonesia, menjadi salah satu kendala utama. Perjalanan tersebut memakan banyak energi dan memengaruhi kemampuan Ragnar untuk tampil maksimal di pertandingan klub. Pelatih menilai bahwa kondisi ini sedikit banyak menghambat perkembangan Ragnar sebagai pemain, sebuah hal yang diamini oleh sang pemain sendiri. Meski begitu, Ragnar melihat sisi positif dari jadwal internasional, terutama pada awal keterlibatannya bersama timnas Indonesia. Ia merasa jadwal yang ketat membantu menjaga ritme kompetisinya. Namun, seiring waktu, beban dari jadwal padat mulai terasa berat. Keadaan ini membuat Ragnar harus pintar-pintar menjaga keseimbangan antara klub dan tim nasional agar tetap bisa tampil optimal di keduanya.
Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Ragnar tetap menunjukkan dedikasi tinggi untuk timnas Indonesia. Ia merasa terhormat diberi kesempatan membela negaranya di ajang internasional dan optimis dengan peluang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar berharap Indonesia mampu meraih posisi kedua di grup C putaran ketiga dan lolos ke Piala Dunia, memberikan kebanggaan bagi seluruh pendukungnya.